Saleh ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, salah satu pengajar di Masjid An-Nabawi. Dan kita kemarin di pertemuan yang pertama membahas simpul yang ke-9, yaitu masalah sabar dalam menuntut ilmu dan menyebarkannya. Juga ditambah dengan mulazamatu adabil ilm, senantiasa menjaga adab-adab ilmu. Dan hari ini insyaallah kita lanjut kepada al-ma'qidul hadi asyar, simpul yang ke-11. Namun sebelum kita memulai, sayap kiri bisa duduk di tengah sini. Kita langsung mempraktekkan ta'zimul ilmi. Nah, jadi anak nggak usah gini-gini lagi, gini aja enaknya. Jazakumullahu khairan. Silakan Akhwandu, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Kurang tidak terdengar itu suara. Nggak kedengaran suara antum. Kurang dekat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Prinsip ke-11, bermuruah dan menjaga ilmu dari perilaku yang tidak terpuji. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, niscaya ilmu tidak akan menjaganya. Demikian pesan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Siapapun yang minim etika dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sejatinya ia telah meremehkan ilmu, tidak mengagungkannya, serta menjadi pemalas, lalu akan berujung pada lenyapnya ilmu pada diri kita. Wahab bin Mu'nabbih rahimahullah berkata, orang yang tidak bermoral tidak akan pernah menjadi manusia yang bijak. Inti dari muru'ah, yaitu sopan santun dan etika, adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seorang, serta menghindari semua hal yang bisa menjadi aib. Demikian keterangan dari Abu Al-Barakah Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muharrar. Juga cucu beliau Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah dalam beberapa fatwanya. Iya, barakallahu fiik. Yang ke-11, setelah yang 10 ngomongin adab, yang ke-11 itu berbicara tentang al-muru'ah, marwah. Muru'ah itu apa ya? Kewibawaan, harga diri, itu muru'ah. Di dalam ilmu, muru'ah, harga diri itu wajib dijaga. Bahkan penulis di sini mengatakan bermuru'ah dan menjaga ilmu dari perilaku yang tidak terpuji. Jadi kewibawaan seorang penuntut ilmu itu harus dijaga. Kewibawaan bapak-bapak, para ikhwan, para akhwat yang ngaji, yang sudah sering ngaji, itu harus ada penjagaannya. Ibu-ibu yang sudah alhamdulillah mau memakai jilbab yang sesuai syar'i, itu ada wibawa yang perlu dijaga. Ya, apa yang pakai cadar ada wibawa yang perlu dijaga. Jadi setiap orang yang telah Allah muliakan bahwa dia dapat semangat untuk menuntut ilmu, untuk dapat ilmu, bahkan punya ilmu, dia harus menjaga wibawanya. Itulah yang disebut dengan menjaga muru'ah atau marwah. Kita akan melihat bahwa menjaga marwah ini mayoritasnya bukan lagi ini kan halal Ustadz, kenapa nggak boleh? Bukan lagi di situ mainnya. Tapi ini pantas atau tidak pantas Anda lakukan sebagai orang yang telah Allah muliakan dengan ilmu. Kadang itu halal buat manusia secara umum, tapi buat orang seperti Anda yang Allah muliakan dengan ilmu itu tidak pantas. Nah, itu namanya muru'ah, itu marwah. Nah, itu mesti dijaga. Jadi kita kadang tidak akan berbicara bahwa hal itu kan boleh, hal itu kan nggak masalah, ya, atau hal itu halal, iya. Tapi inilah marwah ilmu, ada yang perlu dijaga. Di sini penulis hafizahullah taala beliau mengatakan, menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilm. Siapa yang tidak menjaga ilmu,
maka ilmu tidak akan menjaganya. Ini dasarnya. Kalau kita sudah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu, tapi kita nggak jaga kewibawaan kita sebagai penuntut ilmu, maka ilmu juga tidak akan bisa menjaga kita. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan seperti ini ya karena Imam Syafi'i rahimahullah sudah orangnya berilmu, wibawanya luar biasa. Memang kewibawaan seorang penuntut ilmu dari setiap daerah itu beda-beda. Apalagi setiap negara beda-beda. Beda-beda. Bahkan setiap ustadz juga beda-beda. Sekarang antum kalau saya tanya, apa hukum pakai peci lagi ngaji? Apa hukumnya pakai peci lagi ngaji? Hah? Yang benar dapat 1 lembar tisu dari dia. Apa hukumnya? Haram. Ekstrim banget haram. Hah? Mubah. Ada lagi yang lain? Ijma' nih, sepakat semua. Apa khilaf? Pakai peci di negara kita yang tercinta itu nggak sampai wajib sebenarnya, iya kan? Nggak sampai wajib. Tapi gimana? Kalau anak nggak pakai peci ngajarnya? Kalau ada ustadz ngajarnya nggak pakai peci, pasti kita nyureng dulu pertama. Ya, ustadz nggak pakai peci nih. Nah, kenapa tuh kita ada penglihatan yang tidak enak? Muruahnya yang terganggu, marwahnya yang terganggu. Nah itulah kenapa ini kadang bukan soal halal haram aja, tapi ini muruah, ini marwah. Kalau dia nggak pakai, dia nggak terjaga di situ. Ya, lagi ngajar ya dia nggak terjaga. Walaupun kita lihat di sebagian negara di Mesir misalnya, itu dokter hadisnya nggak pakai peci, pakai jas, pakai dasi, ngajar. Nggak pakai peci. Di Lebanon juga seperti itu. Beberapa syekhnya, pengajarnya nggak pakai peci. Biasa di antara mereka, tidak mengurangi kewibawaan. Cuma kalau di sini nggak bisa. Kayak di Saudi misalnya. Saudi kan semua pakai itu tuh. Apa? Sorban gitu ya, pakai sorban. Coba antum lihat Syekh Sudes mengimami cuma pakai peci, nggak pakai itu. Enak gak lihatnya? Aneh. Kenapa? Marwahnya mereka itu. Kita nggak ngomongin itu kan nggak wajib padahal ya. Enggak, kita nggak ngomongin di situ. Kita ngomong lebih atas daripada itu, marwah namanya. Nah itu perlu dijaga sama dia. Sekarang kalau dia lagi pakai itu, kita kan ada kewibawaan, segan. Begitu dia buka, pasti turun kewibawaannya. Nah itu namanya marwah. Ya, itu yang perlu dijaga gitu. Ya, itu yang perlu dijaga. Ini yang bakal dibicarakan oleh penulis hafizahullah taala. Lalu beliau mengatakan siapapun ya yang minim etika, falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalah. Siapa yang minim etika dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, sejatinya ia telah meremehkan ilmu, tidak mengagungkannya, serta menjadi pemalas, lalu akan berujung pada lenyapnya ilmu dari diri dia. Kalau imam-imam haram, ya, apalagi yang mungkin udah sering lihat di YouTube, itu dia pakai gamis, pakai itu, sama satu lagi tuh. Nah, antum perhatikan atau tidak itu? Namanya mislah. Ya, mislah, bisa warnanya hitam, bisa warnanya coklat, ya dia pakai lah. Ya, jadi nggak cuma gamis, ya nggak cuma gamis, tapi mislah. Ya, ini juga urusannya apa? Marwah. Dan biasanya memang mislah ini hanya dipakai untuk para syekh. Maka pada saat syekh tersebut tidak pakai, itu ada yang aneh. Ya, itu ada yang aneh. Itu bisa masuk kepada bagian-bagian hal-hal yang tidak terpuji dilakukan oleh seorang syekh di sana. Tapi kalau ana yang pakai, ana dibalingi si ana pakai itu mislah, ana pakai sorban gitu, kayak Sudes. Kira-kira antum ngelihatnya gimana? Aneh. Kok di sini pakai gituan? Lihat, bentuk marwahnya juga beda-beda. Gak bisa dipaksakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Gak bisa diturunkan, gak mesti diturunkan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Ya. Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan orang yang tak bermoral tidak akan pernah menjadi manusia bijak. Dan inti dari muru'ah, dari marwah adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang. Ya. Semua hal yang bisa membuat dia tambah
baik terlihat, tambah berwibawa, nah, itu dijaga. Dan menjauhi segala hal yang bisa menurunkan reputasinya, itu muru'ah, itu marwah. Ya, itu muru'ah, itu marwah. Terus lanjut. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, engkau telah berhasil menemukan dalil segala pembahasan di Al-Quran. Lantas ayat apa yang bisa dijadikan dalil untuk pembahasan muru'ah? Beliau menjawab, ada di firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan ajaklah orang-orang mengerjakan hal-hal yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ayat ini mengandung perintah untuk beretika, beradab yang baik dan berakhlak mulia. Di antara ada personal terpenting sebagai seorang penuntut ilmu adalah cukup, barakallahu fiik. Kemudian dalil di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang al-muru'ah atau marwah itu surat Al-A'raf 199. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya. Ini sempat kita bahas kemarin di kajian yang pagi kemarin ya sama the followers tentang adanya sikap-sikap taghaful, sikap cuek, ya. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, ajaklah orang mengerjakan yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Misal contohnya, ya. Netizen itu berada di mana-mana. Ya. Kadang komentarnya pun tidak terdidik. Apakah pantas seorang ustadz yang memiliki kewibawaan yang tinggi menjawab orang-orang seperti itu? Tidak. Itu akan menurunkan wibawanya sendiri. Kalau diladenin, menurunkan wibawanya sendiri. Ya. Nah disinilah ada wa'arid 'anil jahilin, cuekin orang-orang yang jahil. Itu juga dibentuk apa? Muru'ah. Antum misalnya jalan naik mobil, ya. Antum dengan segala aksesoris yang telah Allah muliakan, mulai dari jenggot, ya, kewibawaan terpancar, ada cahaya ilmunya, ya. Lalu kemudian disenggol lah di jalanan, ya. Kalau disenggol doang di jalanan, antum meladenin ribut sama orang seperti itu, berarti antum sedang merusak muruah. Kita lagi merusak apa? Marwah kita. Kita lagi merusak marwah. Makanya orang-orang yang kalau di jalanan ribut-ribut terus, biasanya marwahnya juga turun. Ya, marwahnya turun, etikanya juga turun. Yang benar wa'arid 'anil jahilin. Kan kita di jalan tuh kadang-kadang dikelaksonin sama orang sambil diteriakin. Tit, sensor lah teriaknya. Ya. Itu perlu nggak kita buka kaca juga, balik juga, tit? Tidak, wa'arid 'anil jahilin. Palingkanlah dirimu dari orang-orang jahil. Udah cuekin aja. Nah, itu juga bentuk muru'ah. Kalau sampai kita mengatakannya, ya, apalagi pulang kajian masih pakai peci, masih pakai baju koko. Ya, kan nggak enak ngelihatnya. Orang udah pakai baju koko, udah pakai peci, ternyata ngomongnya Masya Allah, Tabarakallah. Binatang yang keluar dari mulutnya, bahkan sama kotoran-kotorannya. Itu merusak marwah sekali. Walaupun kalau dia ngomong kotor, kita balas kotor, ya pas. Tapi kalau kita lakukan itu, apalagi depan banyak orang, itu menjatuhkan marwah. Makanya ini surat Al-A'raf 199, wa'arid 'anil jahilin. Dan palingkanlah dirimu dari orang-orang yang jahil, orang-orang remeh, gak usah banyak dipikirin. Ya, terutama seperti contoh-contoh tadi. Nah, setelah ini penulis akan memberikan kepada kita beberapa contoh tentang hal-hal yang paling banyak merusak marwah. Silakan dilanjut. Di antara ada personal terpenting seseorang penuntut ilmu adalah menghiasi diri dengan etika dan hal-hal yang mendukungnya, serta menjauhkan diri dari perilaku yang menodai etika, seperti mencukur habis jenggot, banyak tengok-tengok saat berjalan, dan berselonjor di tempat umum tanpa ada keperluan atau kondisi darurat, berteman dengan orang berperilaku kotor, fasik, tak malu, dan tidak bermoral, juga bergulat dengan anak-anak kecil secara berlebihan. Iya. Nah, ini contoh-contoh ini. Ada memang sebagiannya sampai masuk kepada keharaman. Penulis mengatakan di antaranya seperti mencukur habis jenggot. Ini kita berbicara tentang siapa? Penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ya,
dia sampai habis klimis, itu merusak marwahnya. Bukan hanya merusak marwahnya, itu termasuk dosa-dosa di antara dosa-dosa besar. Kalau sampai halq itu menghabiskan, ya, itu dosa-dosa besar. Maka di sini disebutkan, ya, banyak tengok-tengok saat berjalan. Nah, ternyata banyak nengok-nengok lagi berjalan itu juga menurunkan marwah seseorang. Ya, apa sih bahasa itu nengok-nengok? Apa? Jelalatan. Ya nggak mesti lihat cewek sih, nggak mesti lihat perempuan. Kita lihat mobil, kita lihat motor. Ternyata itu juga berpeluang menurunkan marwah seseorang yang telah dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Ya, nengok sana, nengok sini, dan berselonjor di tempat umum tanpa keperluan. Kalau berselonjor di tempat umum tanpa keperluan, bagaimana di majelis ilmu? Lebih nggak pas lagi. Ya. Lalu berteman dengan orang yang berperilaku kotor, fasik, tak punya malu dan tak bermoral. Nah, ini juga berteman dengan orang-orang yang tidak baik ngerusak marwah kita tentunya. Juga bergulat dengan anak-anak kecil secara berlebihan. Ya, sama anak kecil ribut. Ya, kan konyol sekali. Ya, sama anak-anak naik sepeda kecil, ya, anak-anak SD kelas 2, kelas 3, dia salah, dia ngotot sama kita ributin dia, auzubillah, ya, sama perempuan ribut, ya Allah, sama perempuan ente menang gak dipuji, ente kalah dihina. Iyalah, coba ribut sama perempuan, menang, nah terus apa? Ngomong orang, iyalah lu lawan cewek doang, kalah, ayo apa kata orang? Parah lah, yang cewek doang kalah. Mana nggak ada puji-pujiannya sama sekali. Mesti apa? Wa'arid, udah palingkan dirimu. Ngerusak itu. Ya, ngerusak itu, subhanallah. Dan di antara hal-hal yang juga masuk kepada marwah yang mungkin cocok juga ada satu kitab dari Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah, namanya Al-Muru'atu wa Khawarimuha. Muru'ah dan yang merusaknya. Itu dia nulisin banyak banget contoh-contoh muru'ah yang pernah terjadi di zaman para salaf di beberapa tempat, macam-macam. Ya, macam-macam. Ala kulli hal, di antaranya disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di zaman beliau, di tempat beliau melihat bahwa meminum air es di depan murid-murid itu menjatuhkan kewibawaan. Bayangin antum. Minum air es di depan murid-murid menjatuhkan apa? Kewibawaan. Kata Imam Syafi'i, kalau ini menjatuhkan kewibawaan, saya tidak akan minum. Lihat. Saya tidak akan minum. Sekarang apa hukumnya minum air es? Apa hukumnya, Bang? Kan halal-halal aja. Maka dari awal saya bilang ini kadang lebih daripada itu. Ini penjagaan terhadap ilmu. Karena kalau guru nggak punya wibawa, nggak didengar lagi sama orang. Ya, kalau guru nggak punya wibawa, nggak didengar sama orang. Sekarang contoh, ya, kita tahu di negeri kita yang disebut dengan guru agama itu macam-macam. Ada yang bisa jaga marwah, ada yang tidak bisa. Ya, ada, ya, sebagaimana yang antum lihat di TV-TV, ada yang separuh pelawak. Hahaha, nggak berhenti ketawa. Kadang gayanya kayak banci. Ini di mana muruahnya? Ada muruahnya? Enggak. Kita ngelihatnya gimana? Aneh banget. Marwahnya hancur. Duduk sama perempuan ngobrol hahihi, ketawa sama ibu-ibu apa segala macam. La ilaha illallah. Ada yang joget juga, ada yang katanya ustadz stand up komedi juga. Apa ini? Ya, ini ngerusak marwah, ini luar biasa. Dan kita akhirnya secara manusia normal yang menginginkan ilmu agama yang benar, kita udah curiga dengan ustadz yang modelnya seperti itu. Kenapa? Dia ngerusak marwahnya sendiri, nggak ada wibawanya. Ya. Kita nggak bisa pungkiri, ada juga ustadz-ustadz yang mungkin tidak di atas sunnah, tapi ada wibawanya. Ya, ini udah tidak di atas sunnah, nggak ada wibawa lagi. Ya, jadi marwahnya dia nggak jaga gitu. Itu ustadz. Kadang orang-orang yang sudah terkenal bahwa dia bermajelis, suka belajar, kadang juga tidak bisa menjaga marwah. Ini yang paling sering, kalau menurut saya, ini paling sering yang dikomentari oleh teman-teman yang lain. Ya, saya berikan contoh, misalnya, ya,
si akhwat ini sudah biasa ngaji, lama ngaji, ya, tapi selfie terus di Instagram, ya. Kalau kita bilang, ibu jangan selfie di Instagram terus, jangan diupload terus. Ustaz kan ini halal. Iya, tapi ada marwah yang mesti dijaga. Apalagi kadang ini juga sebagai panitia kajian gitu. Itu lebih tingkat lagi dong marwah yang mesti dijaga. Atau dia sebagai seorang wanita yang mengayomi yang muda-muda di situ. Orang banyak ngelihat dia. Ternyata lagi kajian foto lagi. Kajian foto lagi. Lagi foto lagi. Ini ngerusak marwah. Merusak. Orang kalau nggak bisa jaga etika, ilmu tidak akan bisa menjaganya. Itu diantara contoh aja tuh. Mohon maaf, saya berikan contoh lain. Misal, ya, ngupil depan orang. Kita nggak ngomong emang ngupil haram Ustaz. Udah nggak di situ ngomongnya. Nih ya, coba kalau anak ngupil di sini enak gak lihatnya? Jijik banget kita lihatnya. Kan ngupil bukan najis Ustaz. Iya jijik. Kita jijik lihatnya. Itu ngerusak apa? Marwah. Ngerusak marwah itu. Ya. Juga ketawa ketiwi sama perempuan, itu juga ngerusak marwah. Yang perempuan ke laki-laki, yang laki-laki ke perempuan sama. Yang bukan mahramnya ketawa ketiwi, mudah banget untuk ngobrol, dekat banget untuk ngobrol, ketawa-ketawa segala macam, ya. Ini juga ngerusak marwah. Ya, ngerusak kewibawaannya. Juga diantara contoh-contohnya, ya, dimana kadang ada yang bermesraan di depan orang-orang. Ini kita ngomong yang udah ngaji aja ya Pak. Maksudnya udah dikasih sama Allah kemampuan, kelebihan, orang ini semangat untuk ngaji. Tapi etika-etikanya kadang luput dijaga. Bermesraan depan orang. Kadang dia foto sama suami istri gitu, di foto di-upload, semua orang lihat di statusnya. Ya kalau sekali mah maafu. Kalau sekali dua kali mah dimaafin. Cuma kalau setiap hari enak lihatnya. Enak lihatnya. Menjatuhkan marwah sendiri itu. Itu pandangan kita udah beda itu. Ya Allah, kok begini ya? Kenapa bisa pandangan kita beda? Ya marwahnya yang tercoreng gitu. Marwahnya yang tercoreng. Makanya ini pelajaran, ya. Ini satu tingkat di atas adab. Makanya adanya di Simpul 11 kemarin ngomongin adab, sekarang ngomongin marwah. Sekarang ngomongin marwah karena kita nggak ngomongin lagi halal haramnya kadang. Kita ngomongin malah lebih daripada itu, mana yang bisa ngejaga wibawa. Mungkin oke buat orang yang belum pernah ngaji atau baru ngaji sekali, dia upload foto-fotonya. Misal contohnya ya, kalau di kajian foto-foto, tapi dia pertama kali di kajian, itu ma'dzur, itu dimaafi. Ya baru sekali ya foto-foto, masih belum tahu gimana etika yang betul, sikap yang betul, belum tahu. Ini yang udah 10 tahun ngaji foto juga, ini kan aneh. Etikanya hilang, akhirnya wibawanya hilang. Ya, mudah-mudahan bisa difahami bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang marwah ini. Karena ini penting banget dimiliki sama kita. Kita mesti berusaha menjaga kewibawaan. Ya. Ini guru tahsin Ustaz, oh masya Allah, guru tahsin. Tapi joget-joget di TikTok. A'udzubillahi min dzalik. Ya, ini Ustaz, ya. Tapi di TikTok ikut apa tuh? Velocity dan kawan-kawan. Ya. Na'udzubillah. Ini ngapain kayak begini-begini, ngapain gitu. Ini menjatuhkan muruah seorang ustaz. Ya akhi, Anda sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan yang Allah belum tentu berikan kepada yang lain. Apa itu? Ilmu. Jaga. Jaga. Bayangin Imam Syafi'i nggak mau minum air es kalau itu menjatuhkan wibawa. Nggak mau. Bayangin. Ya. Dan masyayikh kita di Saudi apalagi, ya, itu sangat menjaga wibawa. Ya, di Saudi mah, kalau di Saudi kita bicara Saudi, itu kalau kajian ada ketawanya, it's not good. Wibawanya turun. Wibawa turun. Kalau di Saudi, kalau di Indonesia kajian nggak ada bubu-bubu ketawanya, ditinggal sama orang. Ya nggak masalah, asal jangan lebay, gitu. Masa ketawa mulu, itu malawak bukan ngaji. Tapi lihat, itu beda-beda di setiap negara.
Ya, mungkin di sana dianggap marwah, di sini tidak dianggap sebagai marwah. Makanya di guru-guru kita di Saudi itu ngajarin kita, terlebih non kelas ya, maksudnya di masjid, abadan nggak ada yang ketawa, Pak. Nggak ada yang bercanda sama sekali, tidak ada. Nggak ada yang ketawa sama sekali, sama sekali. Ya, makanya mungkin aja bapak-bapak, ibu-ibu menemukan ya ustadz-ustadz lulusan dari Timur Tengah ya, kadang ada yang terbawa tuh marwah tersebut. Oh, nggak boleh kita ketawa di majelis ya, maka mungkin kita lihat hal-hal seperti itu, padahal di Indonesia nggak begitu. Waktu itu Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah, pengajar Masjid Nabawi dan Imam Masjid Quba, beliau itu datang ke Indonesia daurah sama duat, daurahnya sama da'i, Pak. Berdaurahnya sama da'i, ustadz-ustadz juga di depan dia. Dibilangin ke Syekh, Indonesia ini muhib mizah jiddan. Indonesia ini sukanya bercanda, Syekh. Kalau antum ngajar nggak pakai bercandanya bisa tidur mereka. Syekh ngajar pakai bercanda. Ya, ada juga beberapa ahli ya Syekh Sulaiman bercanda lagi ngajar gitu. Ya. Kenapa? Ini kecerdasan dan kebijaksanaan beliau, bahwa semua tempat obatnya nggak sama. Beda-beda itu. Makanannya beda-beda akhirnya, ya. Jadi akhirnya dia ada bercanda-bercandanya, 1-2 kali dalam satu majelis bercanda, terus jalan lagi, ya. Nah itu subhanallah. Dan begitu kita ngelihat dia bercanda, oh kita nggak jatuh muruahnya depan mata kita, enggak. Justru kita tambah menghormatinya, ya. Nah inilah ya muruah, ini penting banget kita belajar ini. Dikulik-kulik lagi apa saja yang kira-kira bisa mencoreng kewibawaan seseorang. Itu yang ke-11. Kita lanjut ke prinsip ke-12. Prinsip ke-12, selektif memilih teman yang baik. Memilih teman adalah sebuah keharusan bagi manusia. Penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu agar bisa membantu proses belajar dan mendongkrak semangat di dalamnya. Pertemanan dalam belajar sangat bermanfaat untuk mengantarkan kepada tujuan dengan syarat terhindar dari ekses-ekses negatif. Tidak layak bagi pemilik cita-cita yang mulia kecuali memilih teman yang bisa mendukungnya, sebab teman qarib pasti berpengaruh terhadap sahabatnya. Iya, barakallah fiik. Ini yang ke-12 tidak kalah pentingnya. Apa itu? Selektif memilih teman yang baik. Berarti dari sini kita tahu prinsip di dalam agama kita tercinta dalam masalah pertemanan adalah selektif, bukan sembarangan. Hati-hati, bukan semua orang ditemani. Apalagi sampai jadi sahabat yang kita jalan sama dia, curhat sama dia, bukan. Jadi di dalam Islam prinsipnya terlebih untuk para penuntut ilmu Allah yang telah Allah berikan kemuliaan untuk bisa menuntut ilmu, maka harus selektif memilih teman yang baik. Memiliki teman adalah sebuah keharusan bagi manusia. Penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu. Nah ini penting. Yang paling cocok temenan sama penuntut ilmu ya penuntut ilmu. Ya, ustadz sama ustadz. Ya, itu paling cocok bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kenapa begitu? Kalau misalnya ya bapak-bapak di sini alhamdulillah semangat untuk bisa ngaji, dapat ilmu. Cuma kadang di kantor, Pak, di kantor itu lingkungan kita nggak semuanya ngaji. Kita ngaji seperti ini udah dibilang ustadz sama teman-teman kantor. Sama tongkrongan kita dibilang Pak Ustadz ini. Kalau nanya apa-apa, nanyanya ke kita. Karena husnudzonnya dia kepada kita. Nah, bayangin kalau kita sudah dijadikan seperti itu oleh teman-teman kita yang level agamanya, ilmu agamanya di bawah kita, kemudian kita nggak lanjut bergaul sama para penuntut ilmu yang semisal dengan kita, itu akan memiliki sifat sombong gitu. Kita ngerasa bahwa oh gue emang pinter berarti ya, orang-orang pada nanya, padahal lingkup dia naudzubillah kecil, rendahan lagi, yang kalau dia mau keluar dari lingkungan itu dia tahu level anda di mana. Tapi karena seringnya dia dibilang sebagai ini, masya Allah ini paling soleh ini di kantor kita, kan di kantor ente doang yang orangnya di bawah anda, maka ya
Perlunya kita punya teman yang sama-sama menuntut ilmu sama kita. Teman-teman yang kita ketemunya di majelis, dia belajar, kita belajar. Nah, ilmunya kan 11-12 itu biasanya. Tapi kalau sampai kita terbiasa dengan lingkungan yang ilmu mereka jauh di bawah kita, nanti kita ngerasa kita luar biasa. Ini sama juga Pak, permasalahan di beberapa penuntut ilmu, di beberapa para ustadz sama. Ustadznya kebanyakan main sama panitia kajian, nggak pernah main sama ustadz lain. Ya, jadi ngerasa Masya Allah nih, kayak Syekhul Islam, semua pertanyaan dijawab. Ya, seakan-akan dia udah, waduh, Masya Allah. Ya. Kalau aja dia main sama lingkungan dia bisa mengukur di mana saya kebodohan seperti apa yang telah saya lakukan, kesalahan apa saja, ilmu apa saja yang belum saya ketahui. Nah, inilah yang disebut tadi oleh penulis penuntut ilmu butuh berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu. Ya, sama penuntut ilmu. Itu tuh paling baik buat dia. Ya, paling baik buat dia. Seorang dokter itu butuh banget punya komunitas dokter juga gitu. Agar dia bisa menimbang ilmunya udah seperti apa, ya. Agar bisa membantu proses belajar dan mendongkrak semangat di dalamnya, itu dia. Ya, itu penting sekali, ya. Makanya butuh juga, ya, di Bali misalnya ada komunitas-komunitas yang bisa mengayomi hal-hal seperti ini nih. Ya, mulai dari para asatidahnya, para duat, para penuntut ilmu, para teman-teman yang lagi ngaji ya, ini dijadikan kita biasa ngumpul ngobrol tentang ilmu. Jadi 11-12-nya itu kelihatan gitu loh. Ya, itu bisa nyetop diri kita dari kebanggaan terhadap diri sendiri. Pertemanan dalam belajar sangat bermanfaat untuk mengantarkan pada tujuan dengan syarat terhindar dari ekses-ekses negatifnya. Tidak layak bagi pemilik cita-cita mulia kecuali memilih teman yang bisa mendukungnya, sebab teman karib pasti berpengaruh terhadap sahabatnya. Nah, ini penjelasan setelah ini sangat baik. Silakan lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajul 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Yang artinya seseorang itu tergantung kepada agama teman qaribnya. Hendaklah kalian melihat siapa teman qaribmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Ar-Raghib Al-Asfahani berkata, penularan perilaku dari teman duduk kita bukan hanya melalui ucapan dan perbuatan, namun juga dengan kita melihatnya. Iya, ini penting banget ini. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ar-rajulu 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah kalian melihat siapa teman karibmu. Ini penting ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ikhwan akhwat. Bahwasanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berpesan bahwa agama kalian itu mirip dengan teman karib kalian. Siapa teman karib kalian? Siapa orang yang paling dekat dengan kalian? Itulah agama kalian. Bagaimana karakter kalian? Lihat temannya siapa. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah ditanya, bagaimana kita bisa mengetahui akidah si fulan itu seperti apa? Imam Ahmad mengatakan, unzur ma'aman kharaj wa ma'aman dakhal. Lihat deh, dia kalau keluar sama siapa, kalau masuk sama siapa, dia kalau nongkrong sama siapa, gitu. Kata Imam Ahmad, kalau ente mau lihat akidah orang, ya lihat nongkrong sama siapa. Kalau kita mau lihat nih Ustadz lurus apa enggak, lihat nongkrongnya sama siapa. Sama Ahlus Sunnah juga atau tidak. Kalau nggak suka duduk sama Ahlus Sunnah, itu indikasi bahwa dia memang bukan Ahlus Sunnah. Biasanya akidahnya nggak sama. Susah. Itu cara dari Imam Ahmad rahimahullah menilai seseorang. Karena apa? Hadis ini Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Sifatnya tergantung sifat sahabatnya. Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan, penularan perilaku dari teman duduk kita bukan hanya melalui ucapan. Jadi karena kita sering ngobrol sama dia, ucapan dia terpengaruh atau berpengaruh kepada kita. Perbuatan dia pun berpengaruh kepada kita. Ya, bahkan dengan hanya melihat itu juga bisa berpengaruh. Nah, ini luar biasa. Ini istidlal azim, luar biasa. Bayangin, kita cuma lihat aja itu ada pengaruhnya, Pak. Kita cuma lihat itu ada pengaruhnya. Di antara hadisnya itu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang pengembala kambing dan pengembala unta.
Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kesombongan, keangkuhan ada pada pengembala unta, dan ketenangan, ketawaduan ada pada pengembala kambing. Ini hadisnya. Kenapa begitu? Apa korelasinya antara keangkuhan dengan unta? Dan apa korelasinya ketawaduan, ketenangan dengan kambing? Ternyata pengembala unta itu, kalau dia mau ngembala unta, ya, dia itu harus banyak teriak-teriak. Dia harus banyak teriak-teriak, ya. Dan unta itu harganya lebih mahal daripada kambing. Maka interaksi antara pengembala unta dengan unta itu berpengaruh kepada sifat pengembalanya. Lihat. Sekarang Pak, pertanyaannya, ini pengembala kapan ngobrolnya sama unta? Kapan ngobrolnya dia? Nggak ngobrol, tapi terpengaruh. Lihat, gimana sama yang bisa ngobrol? Gimana sama manusia? Peluangnya sangat besar kita terpengaruh. Sekarang kenapa yang pengembala kambing tidak seperti itu? Karena pengembala kambing itu harus memiliki sifat kesabaran dalam mengurus kambing. Yang satu dibawa, yang satu ada yang kesana, ada yang kemari. Dia mesti sabar. Dan dia nggak bisa teriak-teriak kalau sama kambing. Dia yang mesti kejar itu. Dibelokin kambingnya, dibelokin lagi kambingnya. Sifat yang seperti ini, dia sering berinteraksi dengan kambing, ada pengaruh. Lagi-lagi Pak, kapan dia ngobrol sama kambing? Dia nggak pernah ngobrol sama kambing, tapi ada pengaruhnya. Gimana manusia? Gimana manusia? Manusia peluangnya terpengaruh dengan orang-orang yang sering dia dengar, yang sering dia berinteraksi dengannya itu besar. Bahkan bukan hanya itu, dia ngelihat aja bisa terpengaruh. Disinilah kita melihat ya bahayanya tontonan di YouTube. Ya, bahwa ternyata sekedar melihat saja itu bisa berpengaruh. Kita nggak ngomong Pak sama artis yang kita lihat, sama influencer yang kita lihat, kita nggak ngobrol, tapi kita lihat dia. Itu udah cukup bisa mempengaruhi kita. Dia bisa banget mempengaruhi kita, makanya tontonan itu harus dijaga. Makanya Syekh Abdul Razak ya, waktu menjelaskan hadis al-mar'u ala dini khalili, seseorang tergantung agama sahabatnya, beliau mengatakan sahabat kita semua handphone kita. Jadi handphone kita juga mesti dilihat, mesti diawasi. Mesti diawasi. Ini sahabat kita akhirnya. Makanya ya, dengan melihat saja kita bisa terpengaruh, bayangin. Berarti kan apa yang kita tonton itu harus betul-betul dijaga ketat oleh kita. Apa yang ditonton anak-anak dijaga ketat oleh kita. Kadang ada video artis punya rumah baru, room tour. Kita lihat tuh rumahnya mewah. Terus kita lihat rumah kita petakan. Apakah mengganggu hati? Gak ngobrol loh Anda, lihat aja, mengganggu hati. Kadang gak bisa bersyukur, kadang tamak. Ya, kenapa? Dari apa yang kita lihat. Dari apa yang kita lihat. Makanya bayangin subhanallah, ngelihat aja terpengaruh orang. Dan Rasul ini waktu mengatakan hadis ini itu agama loh yang terpengaruh. Dan agama itu adalah hal yang paling terdalam dimiliki oleh manusia. Kalau agama saja bisa terganggu, bagaimana cuma gaya baju, gaya bicara, oh lebih cepat. Ya, lebih cepat terganggunya. Kita tahu ya, beberapa tempat kalau di pengajian ibu-ibu terutama, mohon maaf, itu di beberapa tempat ada yang kalau pengajian ibu-ibu yang datang jilbabnya mahal-mahal. Ya, jilbabnya mahal-mahal itu. 1 juta, kurang 1 juta sedikit ya segituan. Ya, bahkan lebih daripada itu. Nah, kadang ya kita datang dengan ekonomi kita sama ibu-ibu yang pakai 1 jutaan tuh nggak sama. Kita datang duduk. Begitu kita datang duduk kita lihat, waduh semuanya kerudungnya boleh banget nih, mahal-mahal semua nih. Ya. Kadang kita nggak ngobrol sama ibu tersebut, lihat. Cuma lihat aja. Tapi itu akan berpengaruh kepada gaya kita. Ya. Agama aja terpengaruh, gimana gaya? Itu besok bisa jadi dia rongrong suaminya itu.
Mas beliin mas itu jilbabnya itu pada pakai kok semua. Bagus harganya sekian, harganya mahal. Ya, ini juga sekalian pesan ibu-ibu jangan pakai yang mahal-mahal. Ya, nanti orang-orang pada iri ngelihatnya. Ya, jangan pakai tas-tas mahal kalau pengajian, jangan. Ini bukan tempat show off. Ya, ini tempat buat ngaji. Kadang kalau di kota saya tercinta, ya, ada yang apa itu namanya? Ya begitulah. Ya, tasnya mahal banget, luar biasa. Ini kesian ini orang-orang yang nggak punya ini. Ya, masya Allah dia liatin tasnya bagus banget. Itu tas harganya bisa 80 juta, 90 juta, Allahu Akbar. Ini masih ngontrak yang ngeliatin ini, aduh. Rumahnya petakan, aduh mirisnya hati. Ya kita nggak bisa maksa seseorang, jangan pakai itu, ya kita nggak bisa maksa. Ya, cuma kita bisa menasehati, ngasih tahu. Ya, kalau dalam pengajian lihat tempat, ya lihat tempat bahaya. Ya, Ustaz, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala menyukai yang indah-indah? Emang yang murah tuh nggak indah? Ya, itu bukan masalah keindahan itu. Kadang pamer, ya hatinya busuk tapi ngaji, ya maka mesti pelan-pelan diperbaiki, ya mesti diperbaiki karena itu akan mempengaruhi orang-orang lain, ya. Dan saya punya teman, Pak, ya dia sebenarnya duitnya pas-pasan, pas banget malah, pas-pasan lagi, pas banget. Cuma pergaulan kantornya itu rusaknya luar biasa. Dikit-dikit kredit, keluar mobil listrik kredit, iPhone baru kredit, jadi dia ikut-ikutan. Lihat subhanallah, tuh pertemanan tuh, ya bahayanya luar biasa. Orang tuanya minta dikirimin duit, akhirnya nggak kekirim karena banyakkan kredit, cicilan terus tiap bulan. Ya akhi subhanallah, kalau saja kita bisa sebagai manusia lebih bijak, ya tidak membeli sesuatu kecuali yang kita mampu, tenang hidup kita, tenang ya akhi, wallah tenang. Yang bikin gak tenang tuh kan hutang, itu bikin gak tenang. Makanya masalah pertemanan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keimanan. Kalau keimanan saja terpengaruh, bagaimana dengan gaya hidup? Begitu juga, begitu temannya baik, kita akan ikut baik. Bukankah di antara kita ada yang ikut pengajian itu gara-gara temannya yang ngajak, gara-gara istrinya yang ngajak? Nah itu circle yang baik gitu. Tapi ada circle-circle yang buruk. Makanya cukuplah bagi kita pelajaran dari pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Abu Talib kita tahu bersama, Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Abu Talib, ya, ini Abu Talib, subhanallah. Dia ini bukan tidak memiliki circle yang baik. Dia dekat banget sama keponakannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di akhir-akhir hayatnya dia tidur bersama dengan Nabi SAW. Dia tinggal sama Nabi SAW bersamaan. Dia, tapi subhanallah begitu di akhir kehidupannya, saat mulai masuk kepada masa-masa sakaratul mautnya, di situ Rasul SAW datang berharap bahwa pamannya ini bisa mengatakan la ilaha illallah. Di telinga kanan ada Rasulullah, di telinga kirinya ada Abu Jahal dan Umayyah ibn Abi Khalaf, ya, dan Umayyah bin Khalaf. Ini orang dua-duanya membisikkan untuk tidak masuk Islam. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, ya amqul la ilaha illallah, wahai pamanku katakanlah la ilaha illallah, kalimatan uhajju bika indallah, sebuah kalimat yang aku bisa jadikan bukti pembelaan untuk Allah di hadapan Allah. Ya, untukmu di hadapan Allah. Tapi setiap Nabi ngomong begitu, di telinga kiri mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, benar kamu bakal keluar dari agama bapakmu sendiri, pengkhianat kamu. Nah, itu kalimat-kalimat itu tuh. Itu sampai 3 kali diulang sama Rasul, mereka juga ulang 3 kali. Ujungnya apa? Siapa yang berhasil narik? Abu Jahal. Coba dilihat. Abu Talib bukan tidak memiliki circle baik, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi masalahnya dia tidak mau meninggalkan circle yang buruk. Itu masalah. Dia main 2 kaki, Pak. Grup sama Nabi Muhammad ada, grup Abu Jahal nggak pernah left. Yang benar apa? Left group. Kalau grupnya buruk, left group. Nah Abu Talib ini enggak, saya harus menyenangkan 2 kelompok tersebut.
Lihat ujungnya gimana. Udahlah. Jadi manusia yang realistis saja. Tidak bisa semua manusia senang sama kita, tidak bisa. Tidak bisa semua manusia simpati kepada kita, tidak bisa. Saya berikan contoh Pak, ilustrasi. Ada dua tempat Pak. Satu tempat Muslim, satu tempat kufar. Peraturan di orang kufar, setiap yang namanya Muhammad tembak mati. Tempat kufar. Di peraturan Muslim, setiap yang namanya Robert tembak mati. Oke. Datang nih si fulan ini. Dia datang terus ditanya, nama ente siapa? Dia bilang, saya Muhammad Robert. Muhammad Robert. Agar apa ngomong begitu? Selamat, ditembak dua-duanya Pak, des. Dari Muslim nembak, dari kafir nembak. Emang gak bisa main dua kaki. Dua-dua kaki kita harus nginjak kepada kebenaran, gak bisa main dua kaki Pak. Berharap kita bakal disenangi sama semua orang, mimpi. Dihajar dari kanan kiri ya. Karena apa? Kitanya gak tegas, tidak konsisten. Mau di mana nih kita? Pertemanan tuh begitu. Anda mau temenan sama siapa sekarang? Sama orang baik apa sama orang buruk? Musahabatan sama siapa? Gitu. Jadi kalau kita tidak lagi memiliki kepentingan dengan teman-teman yang buruk, bisnis enggak, buat apa kita sambung lagi? Kadang subhanallah, beberapa orang itu baik terhadap orang lain tapi lupa kepada dirinya. Nggak enak Ustaz, itu teman saya nggak mungkin meninggalkannya. Iya, tapi kalau Anda bersama dia seperti apa keadaannya? Saya terpengaruh sama dia. Ya akhi subhanallah, Allah perintahkan jaga iman, bukan jaga teman. Yang Allah perintahkan itu jaga iman, bukan jaga teman. Kalau teman kita nggak bisa jaga iman kita, ngapain ditemenin? Kenapa mesti diperjuangkan? Ya, maka dari sini kita belajar bagaimana para ulama mengatur. Ya, coba dilanjut matanya. Lanjut. Yang berhak dipilih menjadi teman adalah orang bersahabat karena mengajar kebaikan, bukan untuk kepentingan dunia dan kenikmatan. Terjadinya interaksi antara manusia biasanya karena tiga alasan ini: mencari kebaikan, atau karena ada kepentingan, atau mengajar kenikmatan. Begitu keterangan disampaikan oleh guru kami Muhammad Al-Khidir bin Husain dalam Rosail Al-Islah. Maka pilihlah teman karena sama-sama mengajar kemuliaan, sebab engkau akan dikenal dengan teman itu. Iya. Sebab engkau akan dikenal dengan teman itu. Perhatikan, kita akan dikenal dengan siapa kita bergaul. Sekarang Pak, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau saya sebutkan nama ini, apa yang ada di kepala kita tentang beliau? Apa Pak? Dia adalah sahabat Nabi. Iya kan? Padahal, apakah cuma itu kebaikan Abu Bakar? Tidak kan? Sedekahnya, wakafnya, jihadnya, bijaknya, khalifah, adilnya, lihat, segudang kebaikan. Tapi semuanya tidak tersebutkan di awal. Yang disebut siapa? Sahabat Nabi. Lihat, setiap orang dikenal dengan sahabatnya sudah. Ya, dan ini maksudnya tuh kalian akan dikenal dengan itu, mau tidak mau. Kalau kalian berteman dengan orang-orang yang tidak baik, Anda akan menjadi golongan yang sama dengannya, dicap sama manusia sama. Kita nggak pernah minum Pak Ustadz, cuma kita kalau nongkrong depan klub. Gak bisa. Anda mau bikin klarifikasi 100 kali juga gak bisa. Setiap orang baru melihat Anda, pasti dia akan mengatakan, lu minum Enggak, saya nggak pernah minum, jangan nuduh antum. Itu depan klub setiap hari saya lihat. Oh jangan, saya tidak pernah minum walaupun saya depan klub. Sebenarnya orang yang nuduh dia itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena seluruh qarinahnya, seluruh bukti-buktinya jelas. Nongkrongnya di klub terus, sama orang nggak benar terus. Yang salah siapa? Yang nongkrong depan klub memberikan atau menjadikan posisinya itu posisi dicurigai oleh banyak orang. Itu semua masalahnya terhadap teman. Ada satu rawi hadis namanya Khalid Al-Hadza. Khalid Al-Hadza. Apa arti dari hidza?
Hidza apa hidza? Al-hidza. Hah. Ada yang udah lulus bahasa Arab? Udah keluar lagi kayaknya, udah syahid. Hidza itu artinya sepatu. Ya, hadza ya, itu tukang sepatu. Khalid Al-Hadza namanya terkenal itu. Padahal dalam biografinya dia bukan tukang sepatu, tapi kalau nongkrong di tempat tukang sepatu. Nah, itu dia. Padahal dia bukan tukang sepatu, nongkrongnya di situ, terkenalnya dengan itu sudah. Dia lihat, manusia akan terkenal dengan temannya itu. Maka pilihlah teman yang mengejar kemuliaan. Karena teman yang sejati yang sama-sama mengejar kemuliaan. Ya, teman yang sejati sama-sama mengejar kemuliaan. Terus lanjut. Yep. Lanjut. Prinsip 13 dalam Irsyadut Tullab. Dalam Irsyadut Tullab, Ibnu Mani rahimahullah bertuah, penuntut ilmu harus sangat menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dungu, tak tahu malu, yang reputasinya buruk, bebal dan tolol. Sebab berinteraksi secara intensif dengan mereka akan menjadi sebab terhalangnya dia dari kebaikan dan memicu kesengsaraan. Nah, iya. Ibnu Mani', ya, Ibnu Mani' rahimahullah taala, beliau mengatakan, penuntut ilmu harus sangat menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dungu, tak tahu malu, reputasinya buruk, bebal dan tolol. Sebab interaksi secara intensif dengan mereka akan menjadi sebab terhalangnya dia dari kebaikan. Jadi kalau kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, jangan masuk komunitas-komunitas yang aneh-aneh. Ya, jangan gabung sama komunitas-komunitas yang isinya orang-orang yang tidak jelas. Komunitas-komunitas, walaupun komunitasnya positif, komunitas lari Ustadz, tapi siapa di dalam? Kalau semuanya nggak memiliki etika yang baik, tidak memiliki iman, jangan gabung sama yang seperti itu. Kenapa mesti gabung? Anda lari sendiri bisa kok. Bikin komunitas sama teman-teman lari, tapi yang saleh, yang baik. Itu kan cuma komunitas sepeda Ustadz. Iya, tapi siapa di dalam? Sepedanya nggak salah, teman komunitasnya yang suka salah. Kita punya pengaruh kepada kita itu. Ada yang nggak tahu malu, kadang di satu komunitas perempuan sama laki-laki bareng, ya. Masallah, laki-laki sama perempuan bareng naik sepeda, sekian K, ya. Setelah itu, ya, fala haula wala quwwata illa billah. Ada yang janjian ke hotel A, ke hotel B. Apa nih komunitas kotor begini? Apa yang diharapkan? Kita bisa bersepeda tanpa dia itu, ya, dengan bahagia. Ya, jadi ini pelajaran buat kita semua dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Penuntut ilmu, ya Allah, itu kalimat ilmu itu mulia. Jangan bodoh kita pakaikan kalimat ilmu itu. Jangan jadi orang murahan yang bisa masuk ke semua komunitas yang akhirnya merusak jiwa kita, hati kita. Jangan. Kita lihat-lihat deh, komunitas ini manfaat apa enggak manfaat buat kita, mempengaruhi buruk atau tidak mempengaruhi buruk. Lihat, kebaikan dan keburukan jika disatukan biasanya yang menang keburukan, seperti Abu Talib. Dan cukuplah Abu Talib sebagai contoh bagi kita semua. Ternyata kebaikan sebaik Rasul pun tidak bisa menarik Abu Talib mendapatkan hidayah. Justru yang berhasil menarik Abu Talib adalah Abu Jahal. Abu Jahal yang akhirnya berhasil menarik. Kesesatan yang akhirnya berhasil menarik. Ya, makanya ini masalah pertemanan, masalah komunitas, masalah grup-grup WhatsApp, masalah yang kita follow di Instagram, yang kita jadikan teman di Facebook, semuanya ada pengaruh. Semuanya ada pengaruh. Hati-hati. Channel-channel YouTube yang kita subscribe itu ada pengaruh. Apa yang bakal kita lihat? Ada pengaruh. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jaga diri, jaga diri. Iman kalau sudah hilang, na'udzubillah. Hidayah kalau sudah hilang, na'udzubillah. Cukuplah. Mungkin kalau setiap dari kita saya tanya satu-satu, dia punya teman mungkin yang dulu bisa ngaji sama dia, tapi kemudian hilang temannya. Kenapa? Ganti pergaulan. Maka kita ulang kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarlah kalian membersamai orang-orang yang kerap beribadah siang dan malam, yang menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Sabar bergaul di komunitas-komunitas orang-orang soleh dan solehah. Sabar bergaul dengan orang-orang yang punya semangat sunnah. Sabar bergaul dengan teman-teman yang suka ngaji. Sabar. Kita tahu nggak ada manusia yang sempurna. Namun kalau di yang kajian sunnah saja tidak sempurna, gimana yang di luar? Yang sudah dengar ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak sempurna, bagaimana yang di luar? Kadang ada di antara kita menilai tapi berlebihan. Ustadz, mendingan saya bergaul kepada orang-orang yang tidak mengenal sunnah, Ustadz. Lebih nyaman saya, Ustadz. Orang-orang begini dan begitu, subhanallah. Biasanya orang yang seperti itu tidak lama istiqamahnya. Tidak lama istiqamahnya. Istiqamah itu berat. Sendirian lebih berat. Kalau kita punya teman, maka itu akan lebih mudah buat kita. Ada penyemangat buat kita. Sulit sekali istiqamah. Kalau kita nggak punya teman, lebih sulit lagi. Makanya Nabi SAW biar istiqamah, Allah Subhanahu wa taala langsung menjadikan Khadijah masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, Ali bin Abi Thalib masuk Islam, Zaid bin Harithah masuk Islam. Teman terdekatnya di rumah semuanya masuk Islam. Untuk menjadikan Nabi SAW lebih istiqamah, kuat dalam mengemban dakwah. Makanya ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan mau, jangan rela ya bergaul sama orang-orang yang reputasinya buruk. Orang-orang yang bodoh, orang-orang pemalas, tidak suka diajak untuk kebaikan. Tapi kalau keadaannya itu teman yang ada di kantor saja, ya, maka batasilah pertemanan Anda dengan orang-orang yang reputasinya buruk sebatas kemanfaatannya saja. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Ini teman kantor berarti di kantor saja. Karena kita nggak bisa lepas dengan dia. Tapi untuk menjadi sahabat yang kita curhat dengannya, pilih-pilih. Pilih-pilih. Itulah ya yang diberikan arahan oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Dan ini dua prinsip yang kita bisa bahas pada kesempatan siang hari ini. Masih tersisa 7 prinsip lagi ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada asatidzah lain yang bisa melengkapinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan waktu yang tersisa kita bisa pakai untuk tanya jawab. Silahkan, tafadhalu. Nah, Masya Allah. Apa nasihat antum dengan orang-orang yang sudah ngaji tapi suka nonton drama Korea, drama Cina? Apakah itu nanti bisa mempengaruhi pola pikir? Iyalah, jelas lah. Kalau mempengaruhi pola pikir pasti. Ya. Terus gimana orang-orang yang sudah ngaji tapi masih doyan nonton-nonton drama Korea? Ya. Maka untuk teman-teman yang masih doyan nonton drama Korea, ya tobatlah. Ya, tobat. Bapak-bapak nonton juga? Biasanya enggak ya? Ibu-ibu ya biasanya ya. Ya mudah-mudahan sih gak banyak ya yang suka nonton drama-drama Korea. Tapi intinya dihindari lah. Ya, belajar untuk bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik. Kurang sibuk kayaknya ibu-ibu. Ya, jadi ada waktu banyak untuk menonton drama Korea. Ya, maka mesti menyibukkan diri. Ya, mesti menyibukkan diri. Mungkin suami-suaminya mesti nambah anak lagi. Ya, nambah anak lagi biar sibuk nanti. Ya. Biar sibuk. Jadi ala kulli hal mesti dirubah. Dan kita kalau melihat teman kita masih nonton-nonton seperti itu, nasihati. Ya, dinasehati. Tidak perlu dijauhi, dinasehati. Ya, dinasehati. Ya, setiap orang pasti ada kekurangan lah. Ya, setiap orang akhirnya memiliki keburukan masing-masing. Tapi kita nggak boleh diam dengan keburukan tersebut. Kita harus berani untuk merubah, untuk menasehati. Ya. Karena apa yang kita tonton itu pasti berpengaruh, ya. Nanti kalau dia nonton Korea, ya, wah lagi nonton cowoknya cakep-cakep, bersih-bersih banget. Pulang suaminya Allahu Akbar. Habis perang apa gimana suami saya ini? Butek banget, ya. Kenapa bisa butek banget, gak indah lagi? Ya dia bandingin sama yang dia lihat, ya. Sama, laki-laki juga seperti itu, ya.
Kalau suka lihat-lihat cewek di Instagram, di Facebook segala macam, dia bandingin sama istrinya pasti jauh. Ya, pasti jauh, dan itu merusak, itu sangat merusak. Nauzubillahi min dzalik. Ya, sangat merusak. Dan memang yang lebih sulit untuk menjaga mata ya laki-laki. Ya, laki-laki. Makanya juga laki-laki harus hati-hati dengan matanya. Harus hati-hati, harus berjuang untuk bisa menjaga mata. Fala haula wala quwwata illa billah. Sesuatu yang haram seperti uang sebaiknya dimanfaatkan atau digunakan untuk apa, Ustadz? Ini uang apa nih maksudnya? Intinya kalau sebagian para ulama seperti uang riba itu boleh untuk kegiatan-kegiatan bentuknya sosial masyarakat. Ya, seperti membangun WC umum, membangun jembatan untuk masyarakat, ya, menambal aspal-aspal yang bolong-bolong, itu bisa pakai uang-uang yang riba, uang haram, ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau uang haram itu digunakan untuk kegiatannya agama, bangun masjid, ya, bangun pesantren, beli karpet masjid, beli kipas masjid, itu nggak boleh. Ya, yang berkaitan dengan ibadah tidak boleh. Ya, dan ingat kalau kita punya duit riba lalu kita ingin keluarkan, itu bukan namanya sedekah. Ya, habis sedekah Ustaz. Sedekah berapa? 50 juta Ustaz. Masya Allah. Ternyata itu duit riba. Bukan sedekah itu. Itu meloloskan diri kita dari azab. Menyudahi tanggungan kita itu. Gak ada sedekah pakai uang riba. Ya, gak ada sedekah pakai uang riba. Jadi jangan ngerasa sedekah itu. Ya, itu bukan sedekah tapi menyudahi tanggung jawab kita yang masih memegang uang haram. Ya, wallahu taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillah. Bagaimana istiqamah di dalam keluarga yang belum mengenal sunnah? Ya. Istiqamah dalam keluarga yang belum mengenal sunnah, memang ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Ya, kita bisa melihat contoh yang paling real adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sampai diusir, sampai dibakar. Kenapa? Karena keluarganya nggak ada yang istiqamah. Yang istiqamah cuma Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi SAW keluarga terdekatnya alhamdulillah. Tapi keluarga luarnya itu tidak istiqamah. Itu juga memberatkan. Ya, maka untuk setiap dari kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat keluarganya, maka dia harus memiliki pulsa kesabaran yang banyak. Ya. Harus banget, ya, harus banget. Dia mesti sabar betul-betul dengan keluarganya yang tidak istiqamah. Dan caranya gimana? Pertama, caranya tidak ada yang bisa memberikan kita kesabaran kecuali Allah. Itu yang pertama. Minta sama Allah kesabaran. Yang kedua, ya, jangan banyak menegur anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Ya, sabar pelan-pelan. Mereka lagi kaget karena Anda istiqamah. Soalnya biasanya karena semangat yang begitu tinggi, ya, itu semuanya disikat itu. Mama itu foto itu nggak boleh mah, turunin mah. Pak itu foto nggak boleh pak, turunin mah. Papa nggak boleh begini, mama nggak boleh begitu. Ya kaget pak, kaget. Semua yang langsung ke sana biasanya kaget. Tapi kalau step by step mungkin bisa. Ajak ngomongin tentang masalah tauhid. Allah tidak boleh tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Itu sangat berpengaruh kepada hati. Ya, keimanan, nanti kita dihisab, mudah-mudahan amal kita banyak. Hal-hal seperti itu. Nanti kalau imannya sudah baik, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya akan lebih mudah untuk dijalankan. Tapi kalau kita langsung ke sana, itu susah untuk mereka terima. Sangat sulit. Makanya kita lihat dakwah Nabi SAW mendahulukan keimanan. Iman. Dibesarkan Allah di hati mereka. Begitu Allah itu besar di hati mereka, maka dari situ mereka bisa menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, ya, sabar dengan gangguan keluarga. Sabar dengan gangguan keluarga. Ya, wajib dia bersabar. Kalau kita bisa bersabar dengan kawan kita dan sahabat kita, apalagi untuk keluarga. Maka kita sediakan 2 gunung untuk sabar kepada keluarga. Ya, begitu wallahu taala a'lam. Ya. Saya lagi tanya. Baik-baik ya. Suami saya bertanya, emang talak 3 itu seperti apa? Saya jawab, kenapa?
Coba contohin. Akhirnya dicontohin sama istrinya. Kata istrinya, saya bilang seperti Ahmad Dhani pernah nalak 3 istrinya. Saya belum selesai ngomong, suami saya menimpali, kamu saya talak 3. Terus saya bilang, iya kayak gitu ngomongnya. Sekarang Ustadz saya was-was, apakah suami saya telah mentalak 3 saya dengan hal seperti itu? Ya Allah, Allahu Akbar. Ya ala kulli hal, ya. Kalau maksud Pak suami itu bukan mentalak Anda, insya Allah nggak jatuh, ya, insya Allah tidak jatuh. Pun kalau talak 3 langsung, setahu saya fatwa-fatwa yang sekarang beredar itu tidak sampai talak 3, tetap dihitung talak 1. Ya, itu fatwa-fatwa yang beredar yang saya ketahui. Ala kulli hal, insya Allah nggak usah was-was, itu bukan maksud, mudah-mudahan hanya sebagai contoh belaka, ya. Naqilul kufri laisa bikufur. Orang yang membawakan kalimat kufur sekalipun tidak menjadi kufur, karena itu cuma sekedar contoh, ya. Jangan was-was dan jangan dirawat was-wasnya, ya. Jangan dirawat was-wasnya. Ini ada was-was seton ini ganggu sampai masalah talak memang, ya. Suami itu nganggapnya bahwa dia udah nalak istrinya terus, jadi nggak mau menyentuh istrinya dan seterusnya. Kadang istrinya was-was nggak mau disentuh suaminya karena dia bilang udah ditalak. Ya, ini was-was dari syaitan, ya. Ini was-was dari syaitan, jadi insya Allah tidak masalah. Begitu, wallahu a'lam. Ustadz, untuk menghabiskan waktu luang apa yang harus dilakukan? Hiburan orang mukmin itu apa Ustadz agar tidak jenuh? Banyak banget. Anda mau kemana terserah, ya. Kalau ditanya begitu susah gitu, ya. Boleh jalan-jalan soalnya. Kalau masalah dunia yang haram apa? Yang haram lihat yang haram-haram, makan haram-haram, itu nggak boleh, ya. Selain itu silahkan, ya, silahkan berlibur yang enak, ya. Silahkan leha-leha yang enak, silahkan, ya. Tapi itu bukan dijadikan sebuah kebiasaan. Liburan namanya juga liburan jarang-jarang. Jangan baru kerja 2 jam udah butuh liburan nih Ustaz, udah stuck banget, ya elah. Baru berapa lama, ya. Ini kelemahan luar biasa, ya. Ya boleh kalau dia tidak ingin merasa jenuh, ya dia jalan-jalan, ya boleh. Di agama kita sangat mudah sekali jalan-jalan. Yang penting jangan ke tempat-tempat yang bermaksiat, ada kemaksiatan di sana, ya. Begitu, wallahu a'lam. Jika kita berkumpul, bagaimana menghadapi orang jika berkumpul pasti ada gibah padahal udah ngaji, pakaiannya udah tertutup, panjang bajunya, baju syar'i. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menegur? Iya, harus ditegur. Ya, kalau kita nyarinya yang sempurna nggak akan ada sempurna. Makanya begitu mereka lupa, akhirnya mereka gibah, kita tegur. Ya, jangan kita memiliki sikap yang sama seperti syaitan yang mendiamkan orang yang bermaksiat. Tapi kita tegur dia. Walaupun kerudungnya panjang, ya, tetap saja manusia yang bisa salah. Walaupun jenggotnya banyak, peluang salahnya juga besar. Walaupun pakai cadar, peluang akhlak buruk juga masih ada. Jadi sabar-sabarlah menanggapi orang-orang yang seperti itu. Kita tegur, kita bilangin, kalau nggak bisa dibilangin kita yang pergi. Jangan duduk di majelis gibah. Ya, jangan duduk di majelis gibah, berbahaya. Ala kulli hal, orang-orang seperti itu harus dibilangi, harus diingatkan agar mereka tidak gibah, ya. Begitu, wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, dan ini juga termasuk pengajian terakhir di safar kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hari Jumat bisa bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di Bali ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Jazakumullahu khairan, ya. Ternyata Bari ikhwan dan akhwatnya luar biasa, semangat luar biasa. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada setiap bapak-bapak dan ibu-ibu di sini,
dan kurang lebih juga saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.